Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tentang metodologi memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami hadis-hadis Nabi dengan pendekatan ditinjau dari kondisi sosial. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang memahami hadis-hadis Rasulullah dengan pendekatan budaya dan adat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah dapati tentang suatu pemahaman bahwa tidak semua hadis-hadis yang berkaitan dengan budaya, adat itu harus kita amalkan. Kendatipun Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu, semua yang telah Rasulullah SAW kerjakan maka wajib kalian ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan sesuatu yang telah Rasulullah larang akan perkara itu maka wajib kalian tinggalkan. Ayat ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat ini adalah secara umum ya. Jadi di sana ada mukhassisnya. Ayat umum ada mukhassisnya, yakni al-hadis. Ada kalanya ayat umum itu ditaksis dengan ayat yang lain. Dan ada kalanya pula ayat yang umum itu ditaksis dengan hadis. Ada kalanya hadis yang umum ditaksis dengan hadis. Seperti itu. Oleh karenanya, kendatipun ayat ini mengatakan semua perkara yang datang dari Rasulullah harus kita lakukan, itu masih umum. Maka di sana ada mukhassisnya. Jadi tidak semua perkara nantinya kita harus ikuti. Tidak semua perkara yang datang dari Rasulullah kita harus ikuti. Dan juga berkaitan dengan budaya dan tradisi, hadis-hadis yang berkaitan dengan budaya dan tradisi, kita tidak sepatutnya tergesa-gesa dan berlebihan memahami bahwa itu adalah agama, dan juga tidak 100% itu adalah agama, dan juga tidak 100% itu budaya, karena boleh jadi tradisi ataupun budaya yang telah terwarisi oleh bangsa Arab, baik itu ketika belum datangnya Islam sampai Islam itu datang, ada kalanya budaya dan tradisi itu tetap menjadi budaya, tidak menjadi agama. Dan ada kalanya pula tradisi itu diakui oleh Islam, diambil. Seperti misalkan zihar, riba. Nah, zihar itu dulunya juga tradisi dan budaya, bukan agama. Oleh karenanya Islam mengadopsinya karena melihat dari aspek positifnya, kita boleh mengambilnya. Dan tidak semuanya budaya itu adapun tradisi adalah agama. Jadi tidak usah terlalu berlebihan memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan budaya dan adat sebagai agama. Itu adalah murni agama, tidak. Seperti misalkan kemarin kita contohkan tentang imamah, memakai surban, memakai jubah, memakai sarung dan semacamnya. Itu adalah bentuk dari budaya dan tradisi. Karena memang perkara itu, perlakuan itu telah terwarisi dari semenjak Islam belum datang, itu sudah ada. Orang-orang musyrik sebelum datangnya Rasulullah, mereka juga memakai surban, memakai gamis, seperti itu. Jadi tidak ada bedanya antara muslim dan musyrik Yahudi, semuanya memakai jubah dan surban. Nah, ini kita harus selektif memahaminya, harus seksama karena berkaitan dengan budaya. Entah dalam tanda kutip
kita itu mendapatkan pahala dikala kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kita niat untuk ittiba, untuk mengikuti karena ingin apa istilahnya ekspresi cinta kita terhadap Rasulullah, kita mendapatkan pahala. Tapi pahalanya bukan karena kita memakai apa ala yang seperti Rasulullah, tidak, niatnya karena ittiba. Karena itu berkaitan dengan budaya. Jadi saya ulang kembali, jangan terlalu berlebihan memaksa-maksakan persoalan budaya di dalam hadis-hadis Rasulullah, kemudian dibawa terhadap agama, sehingga seolah-olah ketika orang tidak sepaham dengan dia, misalkan tidak menggunakan pakaian berala Rasulullah, misalkan Rasulullah sering menggunakan imamah, menggunakan jubah dan lainnya, terkadang seseorang itu memahaminya sangat sempit. Sunnah seperti itu, sunnah. Dan sunnahnya karena niat ittiba, karena itu tidak ada anjuran untuk menggunakan pakaian tersebut secara qat'i, secara sharih ya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Mengambil dari hikmah tentang tradisi dan budaya Rasulullah, bukan karena tidak apa, niat kita bukan karena mau meninggalkan apa yang telah Rasulullah lakukan, tidak, karena Rasulullah telah memberikan legalitas, istilahnya kepercayaan. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang Ahlul Madinah tatkala mereka melakukan anjuran Rasulullah ketika Rasulullah melarang mereka agar tidak menyilangkan, mengawinkan kurma agar nantinya berbuah lebat. Rasulullah larang mereka agar tidak mengawinkan. Ini adalah bentuk budaya ya. Persoalan mengawinkan kurma memang sebelum Islam datang sudah ada tradisi ini berlanjut sampai Islam datang, dan akhirnya ketika Ahlul Madinah ini mengikuti petunjuk Rasulullah, akhirnya ketika mereka panen, pada akhirnya gagal panen, tumbuhannya, buahnya nggak lebat, nggak elok, sehingga mereka istilahnya protes terhadap Rasulullah, menyalahkan Rasulullah. Karena ini tidak berkaitan dengan urusan agama, sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in min amri dinikum fakhuduh." Kalau saya menyuruh kalian tentang urusan agama, tentang salat, zakat, puasa dan semacamnya, itu ya wajib kita lakukan, kita ikuti. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Ketika Rasulullah mengatakan, memerintahkan kalian tentang sesuatu yang murni itu adalah pendapat Rasulullah, enggak berkaitan dengan agama, maka itu Rasulullah mengatakan innama ana bashar, saya juga manusia. Dilihat dari aspek basyariahnya, punya salah, dan artian tidak ada ismah di dalam urusan keduniaan, melainkan ismah Rasulullah di dalam urusan agama, tidak pernah salah seperti itu dalam urusan agama, melainkan di dalam urusan dunia yang berkaitan dengan adat budaya itu diserahkan kepada kita. Seperti itu. Itu adalah hikmah dibalik memahami hadis dengan pendekatan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-halah al-ijtimaiyah fil hadis, yaitu kondisi sosial di dalam memahami hadis. Kondisi sosial di dalam memahami hadis. Kenapa ini oleh muallif pengarangnya Syekhuna Mustafa Al-Yaqub Allahu yarham meletakkan di dalam bab metodologi memahami hadis. Ini pertanyaan, karena tidak semua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan, ada kalanya berkaitan dengan sosial. Kondisi sosial ketika Rasulullah berdialektika dengan sahabat itu terkadang berbeda dengan kondisi sosial kita, seperti itu. Kondisi sosial pada masa Rasulullah
tentu berbeda dengan kondisi sosial pada era kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi min al-umuri allati tusa'iduna fi fahmi al-hadis an-nabawi ma'rifatul halal, ma'rifatul halati al-ijtimaiyah. Termasuk tentang perantara atau rambu-rambu, dawabit ya, kaidah-kaidah yang akan membantu kita di dalam memahami hadis Rasulullah itu ialah pengetahuan kita tentang kondisi sosial ketika Rasulullah bersabda. Allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad takhtalifu al-halatu al-ijtima'iyyatu fil ahd an-nabawi 'ala al-hala al-ijtima'iyyah al-mu'asirah. Dan terkadang kondisi sosial di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan kondisi sosial seperti era kita sekarang. Jadi berbeda. Wabittali al-hadisul lati yata'allaku bitilka al-halah la yajuzu tatbiquhu wal 'amalu bihi lafdhan fil halah al-mu'asirah. Jadi nanti ada contoh ya tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan kondisi sosial itu, yang mana hadis itu tidak layak kita realisasikan, kita aplikasikan dan kita amalkan secara lafaz, secara istilahnya secara tekstual pada kondisi sosial saat ini. Ini tidak boleh hadis. Nanti contohnya liikhtilafil wad'il ijtima'i, karena adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat saat itu. Wa illa takunu an-natijatu ghairu sahihah bal mukhalafatun lis-sunnah an-nabawiyah. Kalau nantinya kita memaksakan untuk memahami hadis tersebut secara teks, secara lafzi, maka akan tidak sesuai, tidak benar seperti itu pemahamannya. Bahkan itu menyelisihi terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتوضيحا لذلك فيما يلي بعض الأحاديث التي تتعلق بالحالة الاجتماعية في عهد النبي. Untuk memperjelas tentang keterangan yang barusan, kita akan ketahui bersama contoh-contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi sosial di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki terhadap contoh memahami hadis Rasulullah sesuai dengan kondisi sosial saat ini. As-salatu fin ni'al. Contoh yang pertama tentang melakukan salat dengan menggunakan sandal. Melakukan salat dengan menggunakan sandal. Kami bacakan hadisnya. Rawa al-Imam Abu Dawud fi sunanih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'a na'alaihi fawada'ahuma an jasari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah melepas kedua sandalnya dan menaruh di samping kirinya, di sebelah kirinya. Falamma ra'al qaumu alqaw ni'alahum. Ketika Rasulullah melihat sahabat yang lain itu meletakkan sandalnya, maksudnya tidak dibawa masuk ke dalam masjid. Falamma qada Rasulullah salatah qala ma hamalukum ala ilqa'i ni'alikum. Ketika Rasulullah selesai melakukan salat, Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian tidak salat dengan sandal kalian? Karena sahabat tadi melepas kedua sandalnya. Ditanya Rasulullah, kenapa enggak salat sama sandalnya aja seperti itu? Qalu ra'aynaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat jenengan, melihat antum ya melepaskan kedua sandalmu,
Lalu apa? Kami juga ikut turut meletakkannya. Nah, ini istilahnya karena seorang rasul ya, otomatis seorang sahabat taklid, mau ikut seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani. Ini Rasulullah mengatakan, tadi Jibril menghampiri saya. Beliau menginfokan bahwa pada sandal saya tadi ada qadran, ada kotorannya, sehingga Rasulullah menaruh karena ada kotorannya. Wa qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi alaihi qadran aw adha falyamsashu wal yusalli fihima. Ini penegasannya. Tadi Rasulullah naruh sandalnya karena ada kotoran. Ditegaskan lagi, kalau kalian mau sholat, mau menghadiri masjid, lihat dulu sandalnya, coba cek sandalnya. Kalau di dalam sandalnya, pada sandalnya terdapat kotoran atau kotoran atau adza, ini maknanya ini ya, kotoran yang berpotensi najis atau juga menjijikkan. Falyamsashu, maka coba itu dihilangkan. Nah, Rasulullah perintahkan agar menghilangkan dulu. Wal yusalli fihi mana, dan salatlah kalian dengan kedua sandal tersebut. Nah, seolah-olah di sini Rasulullah memberikan penegasan agar seseorang salat dengan menggunakan kedua sandalnya. Nah, jadi hadis yang saya bacakan pada kitab ini menggambarkan tentang kondisi sosial ya. Ketika Rasulullah SAW salat bersama sahabat, tatkala Rasulullah melakukan salat, beliau juga salat sama sandalnya, dibawa ke masjid. Nah, Rasulullah taruh di samping kirinya. Ini kondisi sosial saat itu ya. Ketika sahabat yang lain melihat kok Rasulullah seperti itu, ya udah, saya ikut, kami ikut. Nah, kami ikut. Ternyata ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok sholat sama sandalnya? Padahal itu istilahnya apa ya? Kayak jijik, menjijikkan. Masa mau sholat sama sandalnya? Tatkala ya udah, karena mendengar pertanyaan itu Rasulullah jawab, ya karena pada kedua sandal saya ada kotoran, terpaksa saya lepaskan. Nah, penegasan di sini Rasulullah memberikan peluang ketika di antara kalian mau datang ke masjid nih, coba cek sandalnya dulu, cek sandalnya, kalau bersih, nggak ada kotorannya, ya sholat nggak apa-apa. Seolah-olah Rasulullah memberikan apa, legalitas, kebolehan untuk sholat dengan sandalnya. Nah, apakah kita pahami hadis ini dengan konteks sekarang? Kita aplikasikan secara lafzi. Kita naik ke masjid sama sandal gitu, kita akan dapat ini ya, sama ketika yang masjid, padahal diusir nanti. Jadi tidak layak ya, tidak benar kalau hadis ini dipahami secara lafzi. Secara lafzi artinya kita harus sholat ke masjid dengan menggunakan kedua sandal, sholat baik berjamaah maupun sendirian. Jadi tidak layak, karena harus sesuai dengan kontekstual. La syakka anna hadhihi al-ahadits tadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kanu yusalluna fil masjidil haram di Makkah al-Mukarramah fi ni'alihim. Jadi tidak asing lagi kondisi sosial di masa Rasulullah dulu. Rasulullah bersama para sahabat itu, beliau juga salat, melakukan salat itu di Mekah. Ini saya membicarakan tentang konteks dulu di masa Rasulullah. Beliau salat bersama sandalnya, dengan sandalnya. Fa naqulu ba'da hadza
anna minas sunnah an nusalliya fi masajidina al-yawm ala ni'alina. Apakah kita pahami bahwa ritual pekerjaan Rasulullah yang dilakukan seperti itu, kita memahami bahwa itu sunnah kalau kita terapkan pada era kita sekarang? Kita harus sholat menggunakan sandal ke masjid-masjid dengan sepatu atau alas kaki yang lainnya. Apakah itu termasuk sunnah? Ini menjadi pertanyaan. Wa la'allahu la qa'ilah bihi al-yawm. Ini muallifnya menegaskan, ya tidak, barangkali tidak ada ulama yang mengatakan sunnah untuk menerapkan hadis ini pada era kita sekarang. Salat ke masjid-masjid dengan menggunakan sandal dan sepatu alas kaki yang lainnya. Lianna kullu wahidin ya'rif anna al-hala al-ijtima'iyya fi ahd an-nabawi yakhtalifu 'an al-hala al-ijtima'iyya fi asrina al-yawm. Karena setiap masing-masing kita itu tahu, kalau menggunakan pendekatan sosial pasti tahu kondisi sosial di masa Rasulullah tentu berbeda dengan kondisi sosial pada masa kita yang sekarang. Fal masjidu fil ahdin nabawi ibaratun an qit'atil ardi al murabba'ah tuhituha as-suwaru awil haitu fi arba'ah. Jadi di masjid pada masa Rasulullah itu ibaratkan selokal, sepetak tanah segi empat seperti itu, yang dibatasi dengan suar, dengan apa? Dengan pagar. Fi arba'ati jawanibiha wa arduha ar-ramlah wal hijarat. Dulu tempat salatnya itu, masjid itu, di sana ada pasir, ada banyak bebatuan. Nah, seperti itu. Ini adalah kondisi sosial. Kalau kita lihat kondisi keadaan masjid di masa Rasulullah, ya seperti itu. Ada pasirnya di dalam, ada batuannya. Jadi tidak semewah seperti masa kita sekarang ini. Wa ardul masjidil ladzi hada sya'nu yadkhuluha an-ni'la wal khida' wal ansaluha. Jadi masjid dalam konteks ini artinya tadi terdiri dari pasir, bebatuan dan semacamnya. Itu boleh. Boleh artinya salat ke dalam masjid itu dengan menggunakan sandal, menggunakan sepatu dan alas kaki yang lainnya, boleh. Karena konteksnya ya sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau kita terapkan pada era kita sekarang, ya tidak mungkin kita akan mendapatkan celaan, teguran dari pengurus masjid, ya tentu, karena berbeda kondisi sosial. Amma masajiduna fil asril hadir fatakhtalifu tamaman 'anil masajid fil ahdin nabawi. Ardul masajidil mu'asirah tatakawan minas saramiki awir rokham. Adapun masjid-masjid dalam konteks saat ini tentu berbeda, jelas 100% berbeda dengan di masa Rasulullah, dalam artian situasinya, ya, kondisi sosialnya berbeda. Berbedanya di mana? Ardul masajidil mu'asirah tatakawan minas saramik. Tempat salatnya kalau sekarang itu ya di keramik atau bahkan di mermer, beri karpet seperti itu. Tentu berbeda. Wala ahad yadkhulu hadhihi al-masajidah illa wada'a ni'alahu fil kais atau fi mahallil khas. Jadi tidak ada seorang pun dalam konteks sekarang ini masuk ke masjid Allah, ke Baitullah itu masuk sama sandal, masuk sama sepatu dan alas kaki lainnya, tidak ada itu, kecuali memang sandal khusus, sandal dalam misalnya, tidak ada. Justru kalau kita pahami, kita praktekkan hadis tadi secara lafzi, malah kita akan salah cara memahami, tidak sesuai dengan sunnah. Malahan itu anjuran, tapi tidak sesuai dengan sunnah karena salah memahami yang seharusnya dipahami secara lafzi atau maknawi, ya.
malah dipahami secara lafzi. Kama anna ala ardil masajidil mu'asirah mafrushatin fakhirah. Ini sebagaimana pada masjid tempat salat kita pada saat ini itu terdiri dari mafrushat, karpet fakhirah, karpet-karpet yang mahal. Fakhirah itu istilahnya menjadi kebanggaan, mahal ya. Fala yajuzu likulli ahadin an yalbasa ni'lahu dakhil al-masajid. Fal hadithul musyaru ilaihi innama jaza al-amalu bih fil masajid allati sya'nuha mithla al-masajid fi ahdi an-nabawi. Jadi tidak boleh mengamalkan hadis tadi, diulang kembali. Mengamalkan hadis tadi secara lafzi, membawa alas kaki ke tempat-tempat salat dalam artian mau mengikuti sunnah Nabi, padahal tidak sesuai dengan kondisi sosial. Ini adalah contoh tentang contoh tentang salat dengan sandal ya, salat dengan sandal. Mungkin yang contoh selanjutnya tentang at-tabarruz kharijal manzil. At-tabarruz itu membuang kotoran ya, tabarruz membuang kotoran di luar rumah. Ini contoh nantinya yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan. Wa rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'ana wa ulamun ma'ana idawatan min na'in yakni yastanji bih. Kama rawa an Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarruzna ila al masani' wa huwa sa'idun afiyah. Ini hadis ini menjelaskan tentang perihal tentang kondisi sosial ketika membuang kotoran, membuang air besar. Nah, dulu istri-istri Rasulullah SAW ketika mau membuang kotoran ya, mereka keluar malam ilal masani'. Masani' itu tempat-tempat tempat-tempat sepi, tempat-tempat sepi seperti pekarangan, seperti itu. فخرجت سودة بنت زعمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. Ini bersangkut pautkan dengan istri Rasulullah Saudah bin Zam'ah. Ketika beliau keluar malam dalam artian mau membuang air besar, lalu tiba-tiba Sayyidina Umar memanggilnya ala qad arafnaka ya Saudah hirsanna, wahai sungguh ingat kami telah tahu ya Saudah bahwa kamu ingin segera tiba ayat hijab. Jadi ketika saat itu juga belum ada perintah syariat tentang berhijab. Dalam konteks ini belum ada perintah kewajiban untuk berhijab. Dhallat hadhihi al-ahaditsu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu ummahatul mu'minin idza tabarrazu kharaju ila as-sahra lailan. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya ketika mau membuang air besar, membuang kotoran, beliau itu keluar ke sahara, padang pasir, di malam hari. Ini harus keluar ke padang pasir. Wa ma dzalika illa li anna dawratal miyah lam takun mawjudah. Penyebabnya karena saat itu dawratul miyah, istilahnya tempat MCK ya,
itu tidak ada kamar mandi, WC itu jarang, bisa dikatakan jarang saat itu. Nah, na'am, hunaka manzilun li ummil mu'minin Hafsah. Benar demikian, dulu itu jarang, memang tidak ada tempat-tempat WC di apa istilahnya di perumahan-perumahan beliau. Di kalangan sahabat itu jarang temui apa WC, kamar mandi dan semacamnya. Itu jarang, kecuali di rumahnya Hafsah. Ini secara aghlabiyah, mayoritas memang kondisi sosial tidak ada. Melihat tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat buang air besar itu jarang memang ada pada rumah-rumah mereka. Bahkan kalau ini mendengar sahabat yang lain, kalau misalkan ada, itu adalah jijik katanya, jijik. Kalau ada MCK, tempat WC dan semacam ada di dalam rumah, mereka jijik. Mereka jijik. ثم بعد ذلك هل نقول أن التبرز خارج المنزل في عصرنا اليوم سنة. Nah, kemudian setelah kita pahami dari hadis tadi, kita pahami bahwa apakah membuang air besar dalam konteks saat sekarang ini kita mau meniru sebagaimana yang Rasulullah kerjakan, harus keluar ke pekarangan seperti itu ketika malam-malam, atau ke padang pasir kalau orang Arab. Apakah ini sunnah kalau kita terapkan dalam konteks kehidupan sekarang? Apakah ini sunnah? La syakka anna fi annahu la qa'ila bidzalik. Ya, jadi tidak diragukan, tidak ada yang mengatakan sunnah, mengatakan sunnah untuk membuang kotoran ke tempat sepi, ke tempat-tempat pekarangan. Walakin lana an naqula min anna sunnah fi tabarrus at-tasattur ala ayunin nas wal ibti'ad anhum. Tetapi kami mengatakan, muallifnya, yang sunnah itu ketika membuang kotoran itu at-tasattur, menggunakan tutup-tutup ya, yang menutupi aurat dari pandangan manusia, menggunakan tutup-tutup dan menyepi sehingga tidak diketahui oleh seseorang. Jadi kita pahami, kalau memahami hadis ini dalam konteks sekarang, ya kita pahami kita tidak harus keluar rumah sampai ke pekarangan, ke tempat-tempat sepi, tidak, karena di rumah kita sudah ada MCK, ada WC dan semacamnya, itu sudah lengkap. Ini adalah halah al-istimaiyah, kondisi sosial atau peradaban. Memang berbeda antara kondisi sosial di masa Rasulullah dengan masa kita pada saat ini. Wa min nahiyatil ukhra ittahama ba'dul a'da'il Islam wa nabiyahu anna tabarruz kharij al-manzil al-musyarra' yadullu anna Rasulullah wa ashabuhu ma kanu ya'rifuna al-hadarah. Dalam aspek lain itu musuh-musuh Islam memahami bahwa praktik yang Rasulullah lakukan itu, Rasulullah ketika membuang air besar, kotoran harus keluar rumah. Itu ini orientalis ya, memahami bahwa itu adalah sebuah, Rasulullah tidak tahu terhadap peradaban. Kok masa Islam mengajarkan seperti itu? Ketika Rasulullah keluar rumah membuang kotoran. Lianna tabarrus ala hadha syaklu min sifatil badawah. Karena membuang kotoran dalam konteks ini, seperti contoh ini, termasuk dari perkara yang dilakukan oleh alul badawah, orang Baduy. Orang Baduy itu orang pedalaman ya, yang tidak ngerti tentang hadarah, peradaban, keilmuan. Oleh musuh Islam dikatakan Rasulullah seperti itu. Rasulullah disamakan seperti orang Baduy, tidak tahu peradaban. Na'udzubillah. Mungkin pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, pahamkan terhadap para jemaah, khusus jemaah Masjid Baitul Quran dan dari luar. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.